Indonesia baru saja membuat sebuah pengumuman yang langsung menarik perhatian banyak pihak di kawasan Asia Tenggara. Negara kepulauan terbesar di dunia ini dikabarkan tengah merancang pembangunan kapal induk pertamanya. Bagi sebagian orang, kabar ini mungkin terdengar seperti proyek militer biasa. Namun bagi para pengamat geopolitik dan pertahanan, langkah ini bisa menjadi sinyal bahwa peta kekuatan maritim di Asia Tenggara perlahan mulai berubah. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, sejak lama dikenal sebagai negara yang memiliki kepentingan besar di lautan. Namun pembangunan kapal induk merupakan langkah yang jauh lebih besar dibanding sekadar memperkuat armada kapal perang biasa. Untuk memahami mengapa proyek ini begitu penting, kita perlu melihat posisi Indonesia dalam konteks geografis dan strategis. Indonesia berada di persimpangan dua samudera besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, wilayahnya juga dilalui oleh sejumlah jalur pelayaran internasional yang sangat vital bagi perdagangan dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Selat Malaka. Jalur sempit namun sangat sibuk yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Setiap tahun puluhan ribu kapal dagang dari berbagai negara melewati selat ini. Mulai dari kapal tanker minyak, kapal kontainer raksasa, hingga kapal pengangkut berbagai komoditas penting dunia. Jalur ini sering disebut sebagai salah satu urat nadi perdagangan global. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan jalur ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan. Disinilah gagasan tentang kapal induk menjadi sangat menarik. Kapal induk bukan sekadar kapal perang berukuran besar. Kapal ini sering disebut sebagai pangkalan militer terapung. Di atas dek kapal induk, pesawat tempur dapat lepas landas dan mendarat. Helikopter dapat beroperasi dan berbagai sistem pertahanan canggih dapat ditempatkan. Dengan kata lain, sebuah kapal induk mampu membawa kekuatan udara ke tengah lautan bahkan jauh dari daratan. Kemampuan ini menjadikan kapal induk sebagai simbol kekuatan militer laut yang sangat prestisius. Tidak banyak negara di dunia yang mampu membangun dan mengoperasikan kapal jenis ini. Saat ini Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan armada kapal induk terbesar di dunia. Mereka memiliki lebih dari 10 kapal induk aktif yang beroperasi di berbagai samudera. Cina juga mulai mengejar dengan membangun dan mengoperasikan beberapa kapal induk dalam beberapa tahun terakhir. Negara lain seperti Inggris, Prancis, India, dan Jepang juga memiliki kemampuan serupa meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, belum ada negara yang benar-benar memiliki kapal induk dalam arti penuh seperti yang dimiliki negara-negara besar tersebut. Karena itulah ketika muncul kabar bahwa Indonesia sedang merencanakan pembangunan kapal induk, banyak pihak langsung memberikan perhatian serius. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis yang dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan kekuatan maritim di kawasan. Indonesia sendiri sebenarnya bukan negara yang baru memikirkan penguatan armada laut. Sejak lama pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat kemampuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melalui berbagai program modernisasi. Kapal selam baru, fregat modern, kapal patroli, hingga sistem pertahanan maritim terus dikembangkan untuk menjaga keamanan wilayah perairan nasional yang sangat luas. Namun kapal induk membawa dimensi yang berbeda. Kapal ini bukan hanya alat militer, tetapi juga simbol kekuatan dan prestise sebuah negara. Kehadiran kapal induk menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kemampuan teknologi, industri, dan ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung proyek sebesar itu. Membangun kapal induk bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan keahlian teknik yang sangat tinggi, teknologi canggih, serta sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu, biaya pembangunannya juga sangat besar. Sebagai gambaran, pembangunan kapal induk berukuran penuh seperti yang dimiliki Amerika Serikat bisa menelan biaya hingga belasan miliar dolar Amerika. Angka ini setara dengan ratusan triliun rupiah. Bahkan bagi negara maju sekalipun, proyek seperti ini merupakan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, banyak negara memilih alternatif yang lebih realistis, yaitu membangun kapal induk ringan atau yang sering disebut sebagai light aircraft carrier. Kapal induk jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan kapal induk kelas super carrier.
kapasitas pesawat yang dapat dibawa juga lebih sedikit. Namun dari segi fungsi, kapal ini tetap mampu menjalankan berbagai operasi penting, mulai dari patroli udara, pengawasan maritim, hingga dukungan operasi militer. Biaya pembangunannya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan kapal induk raksasa. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, opsi ini dianggap lebih realistis, sekaligus tetap memberikan peningkatan kemampuan yang signifikan. Proyek pembangunan kapal induk Indonesia juga tidak berdiri sendiri. Industri pertahanan nasional, khususnya galangan kapal, memainkan peran penting dalam rencana ini. Salah satu perusahaan yang sering disebut dalam konteks pengembangan kapal perang Indonesia adalah PT PAL Indonesia. Perusahaan milik negara ini telah lama menjadi tulang punggung industri galangan kapal nasional. Selama beberapa dekade terakhir, PT PAL Indonesia telah memproduksi berbagai jenis kapal untuk kebutuhan militer maupun sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan perusahaan ini juga terus meningkat. Mereka berhasil membangun kapal perang berukuran besar, termasuk kapal jenis landing platform dock yang digunakan untuk mengangkut pasukan dan kendaraan militer. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa industri galangan kapal Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Namun tentu saja, pembangunan kapal induk membutuhkan teknologi dan pengalaman yang jauh lebih kompleks. Karena itu, Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan transfer teknologi dan keahlian. Beberapa negara yang memiliki industri galangan kapal maju seperti Italia dan Korea Selatan sering disebut sebagai mitra potensial dalam proyek ini. Kerjasama semacam ini bukan hal yang baru dalam dunia industri pertahanan. Banyak negara membangun kemampuan militernya melalui kombinasi antara pengembangan domestik dan kolaborasi internasional. Selain aspek teknologi dan biaya, ada satu konsep penting yang sering dibahas dalam konteks pembangunan kapal induk, yaitu konsep deterrence atau pencegahan. Dalam strategi militer modern, kekuatan tidak selalu digunakan untuk berperang secara langsung. Kadang-kadang tujuan utama dari memiliki kekuatan militer yang besar adalah untuk mencegah konflik sejak awal. Ketika sebuah negara memiliki kemampuan militer yang kuat, pihak lain akan berpikir dua kali sebelum mencoba mengancam atau menantang negara tersebut. Dalam konteks ini, kapal induk dapat berfungsi sebagai alat pencegah yang sangat efektif. Kehadiran kapal induk di suatu kawasan dapat menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militernya ke wilayah yang luas. Ini memberikan pesan yang jelas kepada pihak manapun bahwa kepentingan nasional negara tersebut dilindungi dengan serius. Bagi Indonesia, konsep ini sangat relevan mengingat luasnya wilayah laut yang harus dijaga. Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga berada di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Persaingan pengaruh antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Cina seringkali tercermin dalam berbagai perkembangan di kawasan ini. Dalam situasi seperti ini, memiliki kemampuan pertahanan yang kuat menjadi semakin penting bagi negara-negara di kawasan. Namun, pembangunan kapal induk oleh Indonesia tidak selalu harus dilihat sebagai ancaman oleh negara tetangga. Sebaliknya, dalam banyak skenario, kemampuan ini justru dapat membuka peluang kerjasama yang lebih besar. Misalnya dalam operasi keamanan maritim bersama, penanggulangan bencana, atau misi kemanusiaan. Kapal induk sering digunakan untuk membantu operasi bantuan kemanusiaan karena kemampuannya membawa helikopter, fasilitas medis, dan logistik dalam jumlah besar. Dalam konteks regional, kerjasama semacam ini sangat mungkin terjadi. Negara-negara Asia Tenggara tergabung dalam organisasi regional yang dikenal sebagai Association of Southeast Asian Nations. Salah satu prinsip utama organisasi ini adalah menjaga stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama. Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan kemampuan militer suatu negara tidak selalu harus memicu perlombaan senjata. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keamanan kawasan. Menariknya, Indonesia juga mempelajari pengalaman negara lain yang berhasil membangun kapal induk mereka sendiri. Salah satu contoh yang sering disebut adalah India. Negara tersebut berhasil meluncurkan kapal induk buatan dalam negeri setelah melalui proses pembangunan yang cukup panjang. Keberhasilan India menunjukkan bahwa negara berkembang juga mampu mengembangkan teknologi kompleks jika memiliki komitmen jangka panjang dan dukungan industri yang kuat.
Bagi Indonesia, inspirasi semacam ini sangat penting. Proyek kapal induk bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga tentang kemandirian teknologi dan kebanggaan nasional. Ketika sebuah negara mampu membangun sistem pertahanan canggih dengan kemampuan industrinya sendiri, hal itu menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dalam bidang teknologi dan rekayasa. Pada akhirnya, pembangunan kapal induk oleh Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari perjalanan panjang negara ini dalam memperkuat identitasnya sebagai negara maritim. Sejak zaman dahulu, laut telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Nusantara. Jalur perdagangan, ekspedisi, dan interaksi antar bangsa banyak terjadi melalui laut. Kini dalam era modern, kekuatan maritim kembali menjadi faktor penting dalam menentukan posisi sebuah negara di dunia. Langkah Indonesia menuju pembangunan kapal induk mungkin masih memerlukan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar terwujud. Proses perencanaan, pembangunan, hingga pengoperasian kapal jenis ini sangat kompleks dan memerlukan sumber daya besar. Namun yang jelas, diskusi mengenai proyek ini sudah menunjukkan satu hal penting. Indonesia semakin serius memandang laut sebagai ruang strategis yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Perubahan ini juga mengingatkan kita bahwa dinamika kekuatan di Asia Tenggara terus berkembang. Negara-negara di kawasan ini semakin menyadari pentingnya menjaga keamanan wilayahnya sendiri. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif, kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran. Apakah Indonesia benar-benar akan memiliki kapal induk dalam waktu dekat? Pertanyaan itu masih menunggu jawaban dari perkembangan kebijakan dan teknologi di masa depan. Namun satu hal yang pasti, wacana ini telah membuka diskusi luas mengenai masa depan kekuatan maritim di Asia Tenggara. Dan bagi Indonesia, langkah ini bisa menjadi simbol bahwa negara kepulauan terbesar di dunia tersebut sedang bersiap memainkan peran yang lebih besar di panggung regional maupun global.